Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum mubarak insyaallah yaumul Itsnin nuwasilu darsana ma'al kitab Mukhtarat Qawaid al-Lugha al-Arabiyyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin, kita kembali melanjutkan majelis kita belajar kaidah-kaidah dasar bahasa Arab bersama kitab Mukhtarat Qawaid al-Lugha al-Arabiyyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Rafiq Ibnu Ghufran Al-Hamdani hafizahullahu taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas mubtada, ya. Macam-macam mubtada, khobar. 3 macam khobar, ya kan? Dan insyaallah kita akan masuk ke isim kana atau saudara-saudaranya. Rumusnya adalah alif kaf. Alif kaf itu isim kana. Kita masih membahas isim marfu'at, al-asma al-marfu'ah atau marfu'atul isim. Isim-isim yang di rafa', yang mana hukumnya adalah rafa'. Yang kemarin pertama adalah mubtada, terus khabar. Mubtada khabar itu dua-duanya marfu' atau rafa'. Contohnya Muhammadun talibun. Muhammadun marfu', tanda rafa'nya domah, talibun marfu', tanda rafa'nya domah. Nah, ada yang namanya kana. Isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya, yaitu saudaranya kana. Jadi kana ini dia punya saudara. Khobar kana atau saudaranya rumusnya khaf. Ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya adalah merofakkan isimnya, 2 menasabkan khobarnya. Untuk menyusun isim kana isimnya dan khobarnya, maka harus sesuai bilangannya dan jenisnya sama seperti waktu menyusun mubtada khobar. Karena memang ini adalah awalnya adalah mubtada khobar. Oke, contoh. Muhammadun talibun. Muhammadun mubtada. Rumusnya apa kemarin? Mim. Talibun khobar. Rumusnya adalah kha.
Nah, Muhammadun talibun mubtada dan khobar. Isim kana dan khobar kana apa itu? Isim kana dan khobar kana adalah mubtada yang kemasukan kana. Mubtada khobar yang kemasukan kana. Oke, kita duplikat ini ya. Muhammadun talibun. Masih mubtada ya. Muhammad mubtada, talibun khobar. Lalu mubtada khobar ini kemasukan yang namanya kana. Nah, maka Muhammad tadi mubtada kan ya? Mubtada, dia berubah jadi isim, karena ada kana dia berubah jadi isim kana. Rumusnya alif qaf. Ya kan? Talibun yang awalnya khobar mubtada, karena ada kana jadi khobar kana. Rumusnya qaf. Nah, apa amalannya kana? Kalau kemarin mubtada itu marfu, rofa, khobarnya juga marfu atau rofa. Maka kalau kana tadi penulis menyebutkan pertama dia merofakan isim. Yang jadi isim kana mana? Muhammad, berarti Muhammad tetap rofa, berarti tetap doma. Talibun jadi khobar kana, khobarnya dan menasabkan khobar. Berarti khobar dari kana itu harus nasab, berarti jadinya taliban. Kana Muhammadun taliban. Muhol? Artinya nanti kita bahas. Tahu amalannya dulu. Ya kan? Mubtada khobar marfu. Kemasukan kana, mubtada berubah jadi isim kana rofa. Khobar mubtada berubah jadi khobar kana nasab. Contoh lagi. Saidun jamilun. Kita duplikat dulu. Zaidun jamilun. Zaidun mubtada. Jamilun khabar. Marfu. Ini masih mubtada khabar. Kita kasih kana. Maka mubtadanya Zaid berubah jadi isim kana. Jamilun khabarnya berubah jadi khabar kana. Apa amalannya kana? Pertama merupakan isim. Berarti isimnya tetap rofa, marfu ya. Dan menasabkan khabar. Berarti khabarnya jadi nasab. Jadi jamilan. Mohon insyaallah. Contoh. Sebelum kita masuk ke perincian kana dan saudaranya. Oke. Masya Allah. Kapan nyampe? Contoh sekali lagi lah baru kita kasih soal ya.
Apa? Ar-rijalu qawwamuna. Qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna. Kita duplikat. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu mubtada. Qawwamuna khabar. Marfu, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Marfu, apa tanda rafa'nya? Waw. Karena jamak muzakkar salim. Tanda rafa'nya dengan huruf waw. Kemasukan kana. Kana rijalu qawwa. Ar-rijalu awalnya mubtada, kemasukan kana jadi isim. Isim kana rumusnya alif qaf. Qawwamuna awalnya khobar mubtada, kemasukan kana jadi khobar kana. Rumusnya qaf. Apa amalan kana? Pertama, merofakkan isim. Maka isimnya tetap rofa, tetap rijalu, dan menasabkan khobar. Jadinya apa? Qawamina. Kenapa? Karena jamak muzakkar salim, tanda nasabnya adalah huruf ya. Paham? Kita ulang. Muhammadun talibun. Mubtada, khabar, marfu. Kemasukan kana, jadi kana Muhammadun taliban. Mubtadanya berubah jadi isim kana, hukumnya marfu. Khobarnya berubah jadi khobar kana jadi mansub. Dari talibun jadi taliban. Zaidun jamilun. Zaidun mubtada, jamilun khobar. Zaidun marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Jamilun marfu, tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemasukan kana berubah jadi kana Zaidun jamilan. Zaidun marfu isim kana, jamilun mansub khobar kana. Ar-rijalu qawwamuna berubah jadi kana rijalu qawwamina. Ar-rijalu pertama marfu mubtada, qawwamuna marfu khabar, tanda rafa'nya adalah waw, jamak muzakkar salim. Mubtada berubah jadi isim kana masih marfu. Qawwamuna khobar berubah jadi khobar kana mansub dengan huruf ya. Nah, itu yang dimaksud dengan isim kana. Isim kana dan khobar kana adalah mubtada khobar yang dia kemasukan kana atau saudaranya. Sehingga yang awalnya mubtada marfu dan khobarnya juga marfu, ketika kemasukan kana, maka mubtada berubah jadi isim kana, khobar berubah jadi khobar kana. Amalan kana merofakkan isim, menasabkan khobar. Berarti isim kananya tetap rofa, khobar kananya berubah jadi mansub. Kita lihat contoh dari ustadznya ya. Di situ ada dua tabel. Tabel kanan mubtada khobar, tabel kiri isim kana dan khobar
kana. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun mubtada. Rasulu khabar. Ya kan? Kemasukan kana berubah jadi kana Muhammadun Rasula. Lihat lamnya berubah jadi fathah. Muhammadun berubah jadi isim kana, Rasula berubah jadi khobar kana. Contoh yang kedua, at-talibani najihani. At-talibani najihani. At-talibani mubtada. Apa tanda rafa'nya? Alif. Karena isim musanna. Najihani marfu. Apa tanda rafa'nya? Alif. Isim musanna. Kemasukan kana berubah jadi kanat talibani najihina. Oh, najihaini barakallahu fiik. Karena karena isim musanna. Kanat talibani isim kana marfu, najihaini khabar kana mansub. Contoh yang ketiga, al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna mubtada, hadiruna khabar. Dua-duanya marfu', tanda rafa'nya waw, jamak muzakkar salim. Berubah jadi kemasukan kana, kanal mudarrisuna hadirina. Al mudarrisuna isim kana, hadirina khabar kana. Mudarrisuna marfu' tandanya waw, hadirina mansuf tandanya ya. Contoh terakhir, ana talibun. Kok bisa berubah jadi kuntu taliban? Ini karena kita belum belajar tasrif agak susah. Kana ketemu dengan domir ana jadinya kuntu. Kuntu taliban. Taliban khabar kana. Sampai sini ada pertanyaan? Imran? Ini isim kana dengan khabar kana ini urutan atau bisa kata-kata lain? Bisa. Sama seperti mubtada dan khobar. Karena hukum asalnya dia adalah mubtada khobar yang kemudian kemasukan kana, maka hukumnya sama seperti mubtada khobar. Dia bisa terpisah-pisah, bisa kebalik, bisa juga nakirah ma'rifah. Ya. Mahum sampai sini, Kak Wahyu? Subhanallah, insyaallah. Bismillah. Sekarang kita masuk ke perincian dari isim kana, dari kana dan saudara. Apa itu kana? Kana itu adalah fi'il. Kana adalah fi'il. Fi'il yang naqis. Naqis. Fi'lun naqisun. Gimana nulisnya? Fi'lun naqis. Apa itu naqis? Kurang.
fi'il yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena dia butuh kepada isim dan khobar. Berbeda dengan fi'il yang pada umumnya yang seharusnya butuhnya fa'il. Yang namanya kata kerja itu butuhnya pelaku. Misalnya kataba Muhammadun, kataba fi'il, Muhammadun fa'il atau pelakunya. Muhammad telah menulis. Berbeda dengan kana dan saudara-saudaranya ini, dia adalah fi'il naqis karena dia nggak butuh fi'il, nggak butuh fa'il, nggak butuh pelaku. Dia butuhnya adalah isim dan juga khobar. Dikatakan fi'il naqis. Terus istilah kedua, dia disebut dengan fi'lun nasikh. Fi'il naqis disebut juga dengan fi'il nasikh. Apa itu nasikh? Yang menghapus. Fi'lun nasikhun. Fi'lun nasikhun. Kha. Nasikh dan mansukh. Ya. Apa itu fi'il nasikh? Dia adalah fi'il yang menghapus. Apa yang dihapus? Dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Contoh di sini tadi di kitabnya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada, Rasulullah khobar. Ketika kemasukan kana, Muhammadun nggak lagi jadi mubtada, berubah nama jadi isim kana, dihapus. Nama mubtadanya dihapus jadi nama isim kana. Rasulullah yang awalnya khobar untuk mubtada sama dia dihapus dijadikan khobar kana. Dan hukumnya juga sama. Khobar mubtada seharusnya marfu ya, doma. Contoh di situ Muhammadun Rasulullah, Rasulu lamnya itu doma marfu. Ketika kemasukan kana jadi kana Muhammadan Rasulah. Nah, yang seharusnya khobarnya marfu sama dia dihapus diganti jadi mansub. Jadi itulah kenapa kana dan saudaranya disebut fi'il nasikh. Fi'il yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Namanya diubah, hukumnya juga dirubah. Apa arti kana? Arti kana itu banyak. Tergantung dengan keadaan. Tapi arti utamanya adalah menjadi. Menjadi. Yaitu sebuah fi'il yang menunjukkan makna perubahan. Kana Muhammadun jamilan. Muhammadun jadi ganteng. Kana Muhammadun Rasulullah, Muhammad jadi utusannya Allah. Kana talibani najihina, dua murid itu jadi najihin bro, sukses. Dua murid itu telah jadi sukses. Atau kana juga bisa bermakna
waktu lampau diartikan dulu. Dulu. Menunjukkan waktu lampau. Kana Imranu nasyiton. Dulu Imran itu rajin. Sekarang rajin juga. Itu arti kana. Saudara-saudaranya. Yang pertama, saudara kana yang pertama ada 5. Asbaha, amsa, zolla, asbaha, adha, zolla, amsa, bata. Bata. Nah, untuk yang 5 ini artinya adalah yang pertama untuk menunjukkan makna perubahan. Sama seperti kana, menunjukkan makna perubahan nanti artinya menjadi. Contohnya di situ, fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka pundak ibunya Nabi Musa menjadi kosong, ringan. Khabarnya farigha, farighon. Fuadu Ummi mudhofun ilaih, Musa mudhofun ilaih. Amsal ghaniyu faqiran. Al ghaniyu khobar isimnya amsa. Faqiran khobar amsa. Maka saudaranya kana semuanya amalannya sama dengan amalan kana. Amalannya kana tadi adalah merupakan isim menasabkan khobar. Maka sama saudaranya juga merupakan isim menasabkan khabar. Amsal ghaniyu faqiran. Ya, hukumnya sama seperti hukum mubtada. Orang kaya telah menjadi fakir. Orang kaya telah menjadi fakir. Atau makna yang kedua, makna dari 5 isim ini asbaha, adha, zolla, amsa, bata adalah menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Asbaha waktu pagi hari. Adha waktu duha. Asbaha waktu pagi, adha waktu duha. Zolla siang, tengah hari. Amsa sore hari. Bata malam hari. Asbaha pagi, adha waktu duha, zolla tengah hari, amsa sore, bata malam. Jadi maknanya ada 2. Pertama makna perubahan, yang kedua menunjukkan waktu sesuai dengan waktunya masing-masing. Contoh di situ, asbahat talibatu muta'allimatin. Asbahat talibatu muta'allimatin, itu asbah. Apa artinya? Asbahat talibatu muta'allimatin
murid-murid di pagi hari, murid-murid perempuan belajar. Di pagi hari atau murid-murid perempuan belajar di pagi hari. Dari mana waktunya? Oh, itu duha ya. Kok asbahat? Saya salah lihat. Kecamatan. Adhad. Adhad at-talibatu muta'allimatin. Talibatu murid perempuan, murid-murid perempuan, muta'allimatin artinya belajar. Murid-murid perempuan belajar di waktu duha. Itu makna kedua dari batan najmu lami'an. Batan najmu lami'an. Lami'an artinya bersinar, berkilau. An-najmu bintang, bata di sini artinya menjadi apa malam hari? Malam. Di malam hari bintang bersinar. Contoh terakhir, zalla wajhul kafiri muswaddan. Wajah kafir, orang kafir, muswaddan hitam. Apa artinya di situ? Di siang hari wajah orang kafir menjadi hitam. Artinya adalah menjadi, bukan menunjukkan waktu. Wajah orang kafir berubah menjadi hitam. Isimnya wajhu, al-kafiri mudhafun ilaih, muswaddan khabar. Coba kita i'rab. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Fuadu isim asbaha. Ummi mudhafun ilaih, Musa mudhafun ilaih, farigha khabar asbaha. Amsal ghaniyyu faqiran. Al-ghaniyyu isim amsa, faqiran khobar amsa. Arti amsa di sini bukan sore hari, tapi artinya adalah menjadi. Orang kaya berubah menjadi fakir. Adhad talibatu muta'allimatin. At-talibatu isim adha, muta'allimatin khobar adhad. Di sini artinya apa? Di waktu duha, bukan menjadi ya. Karena kalau kita artikan menjadi, murid perempuan menjadi belajar. At-thalibat itu sudah menunjukkan makna belajar, muta'allimat juga menunjukkan makna belajar, belajar berubah ke belajar. Jadi di sini waktunya adalah pagi hari. Di waktu duha. Batan najmu lami'an. An-najmu isim bata, lami'an khobar bata. Zolla wajhul kafiri muswaddan. Wajhu isim zolla, al-kafiri mudhafun ilaih, muswaddan khobar dari zolla. Paham? Wajhu. Bukan. Bagian dari kata wajh. Apa? Karena dia bersambung dengan isim ma'rifah.
At-talibu muhandisun. Imranu nazifun. Al-qahwatu lazizatun. Imran, platform dulu. At-talibu muhandisun, diubah jadi dimasuki kana atau saudaranya, terserah pilih yang mana. Dimasuki amsa. Amsa. Apa jadinya? Amsa talibu. Apa artinya? Belajar itu pernah menjadi muhandis. Muhandis apa muhandis? Guru. Arsitek. Muhandisun muhandisan? Muhandisan, barakallahu fiik. Imran. Imranu nazifun. Kasih saudaranya terserah mau yang mana, kana atau pakai kananya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, kana apa? Nah, nazi. Fa ini. Khobar kana tadi jadinya apa? Nah, nasab. Coba lihat. At-talibu muhandisun jadi amsat talibu muhandisan. Jadi nazifan, insyaallah. Apa artinya Ran? Dekruan. Nazif, Imran artinya Imran, nazif artinya bersih. Imran terus jadi bersih berarti kemarin. Wahyu, al-qahwatu lazizatun. Qahwa artinya kopi, lazizah artinya lezat. Boleh pakai asbaha gitu kan di pagi hari, kopi enak gitu. Al-qahwatu lazizah ya. Naam, al-qahwatu khobarnya jadi nasab. Nasab itu fathah. Lazizatan, barakallahu fik. Asbahat boleh, asbaha boleh ya. Asbaha al-qahwatu lazizatan. Waktu artinya apa? Kopi lezat, enak. Kan enaknya ngopi di pagi hari. Ya. Paham? Insyaallah. Selanjutnya adalah laisa. Laisa fi'il juga, akan tetapi dia adalah fi'il yang hanya bisa berbentuk fi'il madi. Fi'il yang hanya bisa berbentuk fi'il madi. Artinya dia nggak bisa berubah jadi mudhari
dan juga nggak bisa berubah jadi amr. Arti laisa adalah nafi atau peniadaan. Nafi atau peniadaan. Sehingga akhirnya nanti kalimatnya berubah jadi negatif. Bisa bermakna tidak, bisa bermakna bukan. Amalannya sama seperti kana sama. Dia butuh isim, butuh khobar. Contoh, laisa zalimu mahbuban. Laisa az-zalimu mahbuban. Az-zalimu isim laisa. Mahbuban khabar laisa. Az-zalimu artinya orang yang zalim. Mahbuban dicintai. Tidaklah orang yang zalim dicintai. Atau orang yang zalim tidak dicintai. Contoh yang kedua, laisan najahu sahlan. An-najahu isim laisa. Sahlan khabar laisa. An-najahu marfu', sahlan mansub. Artinya apa? An-najah artinya kesuksesan. Sahlan artinya mudah. Artinya apa? An-najahu laisa an-najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak mudah. Sukses itu enggak mudah. Jadi laisa memberikan makna nafi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kata Allah. Laisal birra, kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Walakinnal birra man amana billah ila akhir. Itu arti laisa, untuk menafikan. Jadi kalimat mubtada khobar yang awalnya positif kemasukan laisa jadi negatif. Az-zalimu mabu. Contoh, al-hayatu. Apa artinya? Hidup. Yasirotan. Apa arti yasirotan? Yasir, mudah. Yasirotan artinya mudah. Al-hayatu yasirotun. Artinya apa? Kehidupan itu mudah. Mubtada khobar. Marfu. Kemasukan laisa jadinya apa? Laisal hayatu yasirotan. Apa artinya? Hidup itu enggak mudah. Contoh lagi, ad-dunya
Isim apa? Maksur. Ya kan? Alif sebelumnya fathah. Ad-dunya daimatun. Artinya apa? Dunia artinya dunia. Daimah artinya selamanya. Kemasukan laisa jadi laisat dunya daimatan. Dunia itu tidak selamanya. Al-Qur'anu Fa'bun. Al-Qur'anu apa artinya? Quran. Fa'bun apa artinya? So'bun. Al-Quran mubtada, so'bun khobar. Al-Quran marfu', so'bun marfu'. Kemasukan laisa jadinya laisal Qur'an sa'ban. Apa artinya? Al-Qur'anu sa'bun. Sa'bun artinya susah, sulit. Al-Qur'an sulit. Laisal Qur'anu sa'ban. Qur'an tidak susah, enggak sulit. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, itu amalan laisa maknanya untuk penafian. Kita lanjutkan besok. Sudah mendung. Mohon insyaallah ya. Berarti harus murojaah lagi mubtada khobar. Karena ini sangat erat kaitannya dengan mubtada khobar karena dia asalnya adalah mubtada khobar. Kita ulang. Isim kana atau saudaranya. Isim yang dimarfu yang ketiga adalah setelah mubtada dan khobar adalah isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Berarti dia hukumnya asalnya adalah mubtada. Sementara khobar kana atau saudaranya rumusnya adalah kaf adalah khobar mubtada yang kemasukan kana atau saudaranya. Jadi intinya isim kana dan khobar kana itu adalah mubtada khobar yang kemasukan kana atau saudaranya. Saudaranya kah? Kana ya, bukan saudaranya mubtada. Mubtada enggak punya saudara. Amalan kana atau saudaranya, yaitu saudaranya kana, pertama merofakkan isim. Berarti isim kana hukumnya adalah marfu', rofa. Harokat utamanya adalah dhamma. Makanya di sini yang C, isim yang dirofa adalah isim kana. Yang kedua, menasabkan khobar. Khobar yang awalnya rofa, kemasukan kana atau saudaranya berubah jadi nasab. Untuk menyusun isim kana dan khobar kana harus sesuai bilangannya dan jenisnya. Ini kemarin sudah kita bahas waktu membahas mubtada khobar. Contoh di situ Muhammadun Rasulullah, Muhammadun mubtada, Rasulullah khobar. Kemasukan kana berubah jadi kana Muhammadun Rasulullah. Muhammadun pertama mubtada, Muhammadun kedua berubah jadi isim kana. Rasulullah pertama khobar, Rasulah khobar kana. At-talibani najihani
kanat talibani najihaini. Al-mudarrisuna hadiruna kanal mudarrisuna hadirina. Ana talibun kuntu taliban. Karena disebut dengan fi'il naqis karena dia butuh isim dan khobar, dia nggak butuh fa'il, dan disebut fi'il nasikh karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Saudara-saudaranya kana yang pertama ada 5, asbaha, adha, zolla, amsa, bata. Menunjukkan waktu, asbaha pagi, adha waktu duha, zolla siang hari, amsa sore, bata malam, atau dia juga bermakna perubahan. Contohnya asbaha fuadu ummi musafariqa amsal ghaniyu faqira, adhat talibatu muta'allimatin batan najmu lami'an zalla wajhul kafiri muswadda. Laisa untuk menafikan atau peniadaan, contohnya laisal zalimu mahbuban, laisan najahu sahlan. Insya Allah di dalam Al-Quran banyak sekali contoh kana. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.